itu supaya kita tidak terjerumus di lembah kepedihan gitu ya di sini di depresi sini, maka kita lakukan strategi-strategi yang ada di sebelah kanan ini. Sekarang kita lanjutkan. Terus setelah selesai, Anda ingin mau ngapain? Pertanyaannya gitu sekarang. Setelah semua selesai, kita ini sekarang mau apa sih? Anda ingin seperti apa? Ya, silakan teman-teman untuk komen di chat ya. Masih bisa buka chat bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, silakan chat teman-teman. Setelah selesai teman-teman pengennya jadi apa? Dilihat dari mana? Dilihat dari spiritual. Misalnya setelah selesai COVID ini, setelah normal kembali, nanti saya pengen spiritual, pengen saya meningkatkan ibadah saya seperti apa. Ya. Yang kedua sosial. Bagaimana saya setelah karena 3 bulan misalnya nanti nggak ketemu sama orang, saya pengen menambah silaturahmi dengan siapa. Yang kedua secara intelektual. Ya, intelektual saya ingin meningkatkan kapasitas diri saya, ilmu saya itu seperti apa. Finansial misalnya. Karena selama 3 bulan saya kerja di hold atau di bolak-balik, di kadang masuk kadang enggak. Secara finansial pengen seperti apa? Order-ordernya pengen naik atau pengen turun? Terus secara kesehatan, kalau kesehatan teman-teman saya yakin setelah COVID-19 pasti semuanya akan meningkat. Kenapa meningkat? Guys, selama masa COVID ini, sekarang kita pada saat ketemu sama orang, cuci tangan. Mau pulang, masuk ke sebuah kantor, ke sebuah perusahaan, bertamu ke orang lain, kita ditembak. Harus cuci tangan. Mungkin dari segi kesehatan kita meningkat, teman-teman. Dulu kalau pulang kerja, kalau pulang kerja, Mas Dwi belum pernah mandi sampai maghrib, sampai makan, sampai tidur nggak pernah mandi. Sekarang mandi dulu pulang kerja misalnya. Ya, curhat. Nah, curhat gitu. Atau sekarang ketika kita pulang ke rumah, punya dede bayi gitu kan, punya anak kecil langsung meluk. Sekarang kan nggak boleh, gitu ya. Kita cuci tangan dulu, kita mandi dulu. Itu dari segi kesehatan mungkin dari setelah COVID ini akan meningkat, teman-teman. Di rumah kita sekarang lagi banyak sabun, banyak hand sanitizer gitu ya. Kemana-mana sekarang kita pakai masker. Dan itu saya kira hal yang bagus walaupun nanti udah selesai tetap aja kita pakai. Ya, karena itu untuk menjaga kesehatan. Ya. Nah, silakan teman-teman tulis di komen, teman-teman ya. Secara spiritual pengen apa? Secara sosial Anda pengen ngapain? Secara intelektual Anda pengen meningkatkannya seperti apa? Dan secara finansial, keuangan, pendapatan Anda pengen segimana? Ya. Kesehatan, keluarga pengen lebih dekat. Dan tadinya nggak tahu perkembangan anak kita, ternyata anak saya udah bisa ini, ternyata anak saya udah hafal surat ini. Itu lebih dekat gitu ya. Yang tadinya nggak pernah bantuin istri cuci piring sama nyuci baju gitu ya, sekarang sudah bisa nyuciin piring sama nyuci baju sendiri gitu. Silakan teman-teman untuk di-share di chat ya. Mas Vi, silakan dibuka di chat bisa ya Mas Vi? Oke. Nah, silakan sekarang tulis purpose atau keinginan Anda setelah COVID ini selesai. Dari segi spiritual, misalnya saya ingin selalu meningkatkan, selalu berdoa setiap pagi pas bangun, saya selalu pengen bersyukur, ya kan. Apapun yang kita terima rezeki, kita selalu bersyukur. Itu kan dari segi spiritual. Dari segi sosial, ya, dengan tetangga yang dulunya berjauhan gitu ya, atau dengan saudara-saudara yang dulu pernah ketemu, saya pengen tingkatkan lagi. Intelektual yang dulu mungkin jarang belajar, sekarang karena banyak di rumah gitu ya, ya kita coba bisa belajar, bisa buka di YouTube, bisa belajar di internet, atau yang bukunya banyak bisa baca-baca buku gitu ya. Itu secara intelektual ya. Finansial mungkin teman-teman apa nih yang bisa meningkatkan pendapatan saya ya. Kalau sekarang lagi rame hand sanitizer, masker gitu, wah kita jualan itu. Itu kan dari segi finansial meningkat yang tadinya nggak terpikirkan teman-teman. Kesehatan tadi udah saya ceritakan.
Yuk silakan isi di chat teman-teman ya, silakan isi di chat. Selamat datang Pak Penny, ini bos saya nih Pak Penny ya. Tadi season 1 kayaknya ketinggalan Pak Penny ini. Oke, guys saya lanjutkan ya. Nah, kenapa purpose itu penting? Kenapa kita harus menulis yang tadi itu? Ya, spiritual, sosial, intelektual, finansial, health, sama family itu harus meningkat. Kenapa? Ya, supaya tadi kualitas of respon, nih saya balik lagi, teman-teman di sini. Supaya kualitas respon kita meningkat, jadinya kualitas hidup kita pun meningkat. Di sini. Nih, kalau orang meresponnya tinggi, baik, maka dia akan tinggi juga kualitas of life-nya. Itu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, itu teman-teman. Ya, itu kenapa purpose itu penting. Itu kenapa tujuan itu penting. Gitu. So, terus how to deliver HCR. Kang, gimana caranya kita merespon di saat kita sedang dilanda COVID ini, teman-teman. Ya, apakah kita basic marah-marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan bos kita, ya, menyalahkan perusahaan gara-gara perusahaan nih saya jadi dirumahkan, di PHK. Apakah seperti itu? Ya. Gimana caranya biar high respon kita biar high, biar minimal misalnya. Minimal tadi ada basic, expected, desire. Minimal desire, teman-teman. Ya, di atas basic satu tingkat aja gitu ya. Di atas basic satu tingkat. Gimana caranya? Sebelum saya jelaskan gimana caranya nanti, teman-teman saya akan ingetin dulu, ini ada sebuah prinsip. Prinsip yang benar-benar teman-teman harus yakini, yang harus kita yakini dalam hidup. Pertama, prinsip apa? Satu adalah 100% kendali hidup Anda ada di tangan Anda. 100% hidup kita nih, hidup Anda ada di tangan Anda. Nggak ngaruh tuh istri, anak, perusahaan, Jokowi, Anies, nggak ngaruh. Sama hidup Anda nggak ngaruh. Kenapa? Karena yang punya kendali adalah 100% hidup kita ada di tangan Anda. Ya, kalau dalam Islam, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu yang mau merubahnya gitu. Walaupun kiri kanan motivasi dan lain-lain masuk ataupun negatif dari luar selalu masuk kepada kita, tapi kalau kita tetap bisa dikendalikan hidup kita, Anda bisa mengendalikan hidup Anda sendiri. Itu prinsip, teman-teman. Itu prinsip. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua apa? Prinsip yang kedua, apapun kejadiannya ditambah respon, ya, apapun responnya maka sama dengan hasil. Kejadian ditambah respon yang kita lakukan, maka itu akan sama dengan hasil. Apapun kejadiannya tergantung kepada respon kita. Mau kejadiannya COVID, mau kejadiannya macet, mau kejadiannya kita dihianatin orang, dihianatin pebisnis, dihianatin pacar, ditinggalin istri, gitu, diselingkuhin suami, gitu ya. Whatever, apapun kejadiannya, rumusnya adalah responnya. Gue dihianatin bisnis, gue ditipu nih, wah tadi diajak bisnis, ternyata dia cuma nipu. Kalau respon kita, oh berarti kalau kita mau berbisnis, hati-hati untuk mencari partner bisnis. Itu responnya, maka hasilnya akan positif terus. Kalau saat ini COVID menyerang Indonesia, gitu kan, terus responnya kita marah-marah, ini gara-gara Jokowi udah tahu ada, malah suruh ini suruh pada datang gitu kan, wisata. Udah tahu seperti itu. Kalau kita selalu begitu, teman-teman, hidup kita akan selalu negatif. Kenapa? COVID ini ada di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah yang ada kendali di dalam diri kita. Apa? Respon. Bungkus? Bungkus, ya. Yang terakhir, prinsipnya apa? Prinsipnya ini, teman-teman. Responsibility creates responsibility. Semakin tinggi seseorang merespon kejadian, maka semakin besar juga dia menciptakan rasa tanggung jawab, teman-teman. Contoh, ketika kita kerja, kalau kita maksimal melakukan pekerjaan untuk perusahaan, ya,
dan kita memegang tanggung jawab yang walaupun itu tidak diberikan kepada kita misalnya, maka si perusahaan akan melihat bos kita. Usman cocok ini kayaknya dijadiin manajer ini, dikirim ke cabang mana nih. Kenapa? Karena jualannya bagus misalnya. Karena revenue-nya selalu mantap nih. Gimana caranya? Semakin kita respon kepada perusahaan tanggung jawab kita ambil, maka perusahaan akan lebih melihat. Kenapa ada orang-orang yang dipilih? Kamu jadi manajer ya, kamu tolong atur ini, kamu jadi leader, kamu pimpinan proyek. Kenapa? Karena respon orang itu selalu besar terhadap perusahaan. Dia nggak pernah memikirkan, gue dapat apa. Enggak, teman-teman. Respon kita, nih gambarnya lucu, teman-teman. Respon kita, seorang ayah nih, ya, saya sekarang di rumah, yang tadinya jarang untuk, coba kamu udah bisa apa? Coba Jinder sampai mana hafalan kamu? Sekarang, semakin saya respon ke anak saya semakin besar, maka tanggung jawab saya semakin besar nih. Ya, di rumah yang biasanya recet gitu ya, ini belum work from home kerjaan, belum anak dimandiin, belum yang satu lagi belum makan, belum dipel, teman-teman. Maka semakin besar respon kita akan semakin meninggikan responsibility, rasa tanggung jawab kita, teman-teman. Itu prinsip yang ketiga, ya. So, sekarang gimana caranya? Ada 3, ya. Kita ngebut aja ya. 1, bagaimana untuk meningkatkan high kualitas respon? Cara yang pertama adalah taken off. Kang, ada taken off teh naon sih ini ya. Taken off, jeda dulu, teman-teman. Jeda. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, responnya yang harus dipakai adalah respon proaktif, bukan reaktif. Karena respon itu, teman-teman, ada 2. Ada ketika kita ada respon, ketika kita menghadapi sebuah kejadian, ini sebuah kejadian, ya. Ada respon reaktif, ya, reaktif, ada proaktif. Reaktif itu apa, teman-teman? Reaktif itu ketika kita mendapat sebuah kejadian, langsung. Itu namanya respon reaktif. Dan biasanya respon reaktif itu di luar nalar. Iya ya. Pada saat ada informasi yang negatif kita sebarkan. Ternyata informasi itu hoax. Akhirnya kita nyesel. Kenapa gue nyebarin itu ya? Itu namanya respon reaktif. Beda dengan respon proaktif. Nah, proaktif. Nah, antara respon reaktif sama respon proaktif, maka di sini harus ada minimal sebelum kita proaktif harus ada taken off. Taken off teh diam dulu, cicing heula ya kalau kata orang Sunda. Sebentar. Ini ada apa nih dia ngomong gitu ke saya ya? Ya, ini ada apa dia orang itu menjelek-jelekan saya? Jangan, ini tetangga menjelekkan saya. Langsung reaktif, gue samperin nih tetangga, gue tampol. Itu respon reaktif. Tapi kalau taken off, teman-teman, kita jeda dulu, muhasabah diri dulu. Nah, ini ada sebuah tingkatan pola perubahan dari Robert Dills, teman-teman. Kalau nggak salah ya. Pak Sugeng, kalau salah saya betulin ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini ada tingkat 7 tingkatan perubahan, teman-teman. Jadi kalau kita mau intervensi, karena kata si Robert Dills ini ada 7 tingkatan, ya, ada 7 tingkatan. Ntar saya geserin dulu. 1, seseorang itu kalau mau dirubah maka akan dipengaruhi oleh yang namanya environment atau lingkungan, terus behavior, skill, belief, value, sama identity, ya, sama identity. Teman-teman, mungkin saat ini ketika kita sedang, ini satu lagi mana ya? Oh ya, yang paling atas spirituality, teman-teman. Keyakinan. Teman-teman, saat ini kita sudah nggak ngomongin lagi environment atau behavior atau skill. Mungkin sekarang kita sudah ngomongin identity, bahkan spiritual, teman-teman. Hari ini kita sudah
tidak ngomongin lagi tentang skill atau belief, tapi sekarang kita yakin kepada Allah lah, ini yang diberikan oleh Allah, kita jalani. Ya, itu. Itu tekan off, teman-teman. Saya lanjutin ya. Oke, sekarang strengthen spiritual build. Teman-teman, tadi saya udah bilang bahwa di training, di saat sekarang, kita sudah ada 3 training. Pertama, training COVID-19. Yang kedua, latihan kita menahan emosi ketika kita hanya bisa mengakses media sosial, gitu ya. Bisa mengakses Facebook, ketemu sama orang cuman seperti ini, gitu. Yang ketiga, bagi umat Islam, nanti sebentar lagi, minggu ini, minggu depan, kita akan menghadapi Ramadan. Itu training lagi tuh. Ya, udah harus lapar, puasa, siang-siang, nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Di media, ketemu sama orang cuman media sosial doang. Ini 3, teman-teman. Ini kita harus bisa kuatkan nih. Ya, terutama untuk teman-teman yang muslim. Gitu. Nah, itu yang pertama, taken off. Yang kedua apa? Design it from now. Desain lagi apa yang harus kita lakukan, hidup kita yang harus kita lakukan. Ya. Buat setiap hidup kita itu dalam keadaan krisis. Kenapa harus gitu, Kang Usman? Guys, orang itu akan keluar kepercayaan dirinya, orang itu akan keluar kemampuan yang terbaik dalam dirinya itu pada saat krisis. Makanya ada dulu di namanya buku apa? The Power of Kepepet. Orang itu akan keluar kemampuannya menurut beberapa orang itu ketika sedang kepepet. Makanya buat setiap waktu kita dalam krisis. Enggak santuy, leha-leha. Hidup mah jalanin aja seperti air gitu ya. Enggak santuy, teman-teman. Jadi desain lagi. Ya. So, kehidupan dimulai pada akhir zona nyaman Anda. Kalau selama ini teman-teman, saya mah nyaman, gajian, kerja, berangkat jam 8, pergi pulang jam 4 gitu, setiap bulan gajian, udah nyaman. Guys, kalau Anda selalu hidup dalam kenyamanan, teman-teman, kalau Anda diem, itu sebenarnya Anda dalam kemunduran. Kalau Anda diem, itu Anda sebenarnya dalam kemunduran. Kang, saya makan diem dalam kemunduran, nggak ngapa-ngapain, itu akan mundur dan Anda akan kalah. Ya, Anda akan kalah. Makanya meninggalkan zona nyaman saat sekarang itu salah satu cara supaya kita lebih meningkatkan capability dalam hidup kita. Kehidupan itu dimulai dari akhir zona nyaman Anda. Ketika Anda nggak nyaman, itu akan tumbuh. Teman-teman dulu waktu kecil pernah copot giginya? Kan kalau mau copot gigi sakit, gatel gitu ya. Habis copot, ompong, terus pada saat numbuh tuh gigi, itu gatalnya bukan main tuh sakit. Karena kenapa? Karena orang yang sedang nanjak, orang yang sedang mau naik kelas, itu pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Orang yang nyaman, orang yang nggak bakal naik kelas. Seperti sakit gigi, seperti ganti gigi, tuh, ya. Seperti ganti gigi. So, terus Kang, gimana caranya meningkatkan kapabilitas kita? Teman-teman, semua ini kita mempunyai peran masing-masing. Ketika kita mau berniat meningkatkan high kualitas respon kita, ya, pasti tinggal berapa menit lagi, Mas? Maka kita mempunyai tugas masing-masing, ya. Ya, atau peran masing-masing. Peran kita bisa menjadi seorang orang tua, anak, suami, istri misalnya, atau anak dari bapak kita, atau kita sebagai employer, sebagai karyawan, kita harus ngapain? Atau kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang diciptakan oleh Allah harus ngapain? Atau kita sebagai sebuah sekjen sebuah koperasi, Koplindo misalnya ya, atau ketua atau pengawas, semua orang banyak dan orang mempunyai peran masing-masing. Satu orang enggak hanya satu peran. Saya sebagai bapak dari anak-anak saya, sebagai suami dari istri saya, sebagai anak dari orang tua saya, masih ada dua-duanya, sebagai menantu dari mertua saya, sebagai sebuah pimpinan tim kecil PT Kazen gitu ya, harus bisa memanage. Nah, gimana cara teman-teman caranya? Tulis ke teman-teman peran Anda sebagai orang tua harus ngapain supaya saya tidak di basic tadi tuh cuma segitu doang. Ya. Peran Anda sebagai karyawan yang hanya menggugurkan tugas, ya.
suruh work from home, ini mah nggak work, malah holiday from home gitu kan. Terus kita makan gaji buta, gabut teman-teman. Hati-hati. Ketika kita nggak kerja, tapi kita digaji, terus kita nggak ngerjain apa-apa, ini agak dipertanyakan ini barokahnya teman-teman. Kalau dalam Islam seperti itu. Ya, ada sebuah kisah dulu seorang sahabat datang ke Imam Syafi'i, gajinya 5 dirham, tapi hidupnya selalu riweuh gitu, hidupnya selalu nggak tenang, nggak nyaman. Akhirnya si imam itu nyuruh, coba ngomong ke bos kamu minta diturunin gajinya jadi 3 dirham. Ya, pendek cerita teman-teman, ternyata kalau kita mendapatkan gaji tapi kerja kita nggak maksimal, yang seharusnya kita digaji cuma 3 dirham atau 3 rupiah atau 300.000, tapi digajinya kita 500.000, ternyata ada hal yang nggak barokah itu 200.000. Dan itu akan berpengaruh sama kehidupan kita. Itu contoh kalau dari employer, dari karyawan, teman-teman. Ya. So, teman-teman silahkan nanti, mungkin di rumah, karena ini nanti dibagikan, coba dirunut lagi tugas Anda sebagai orang tua, tugas Anda sebagai employer, tugas Anda sebagai hamba Allah, tugas Anda sebagai sebuah pimpinan perusahaan itu harus ngapain. Ya. Bungkus, ya. Nah, ini design it. Wow, ini ada runutannya. Ini mulai sebagai orang tua, misalnya lagi di rumah, sebagai bapak nih. Mulai bangun pagi, saya harus ngapain. Siang dikit, jam 8 harus ngapain. Jam 8 misalnya kena work from home, kita kerja. Nanti jam 12 harus ngapain. Sampai tidur lagi tuh. Ya, ciptakan hal-hal yang wow buat keluarga kita. Ya, yang dulunya istri capek itu kita bantuin sebagai suami nih. Bantuin lah. Bantuin mandiin anak, bantuin jagain anak, bantuin ngepel, kalau perlu bantuin cuci piring. Ya. Apalagi yang wow, mungkin selama ini kita nggak pernah mijitin istri kita, ya Papa ini, coba pada saat istri kita lagi tidur, dipijitin gitu kan, itu kan wow banget gitu ya. Gitu. Didesain lagi teman-teman. Yang terakhir maximize communication. Kan kenapa harus dikomunikasikan? Guys, kalau Anda sebagai karyawan, Anda punya ide untuk meningkatkan kapabilitas, untuk meningkatkan care Anda terhadap perusahaan, terus Anda nggak pernah mengkomunikasikan dengan atasan teman-teman, tiba-tiba kita punya ide kita dicolong oleh teman kita ngomong ke atasan kita, Pak, ini ide saya. Padahal itu ide dari kita. Sakit apa sakit banget? Sakit banget, teman-teman. Jadi kalau punya ide, kenapa harus dikomunikasikan? Sampaiin. Kenapa? Karena kalau kita punya ide, nyampein ke teman kita, bukan ke atasan kita, teman kita yang ngomong gitu ya. Dan itu teman kita itu yang dapat. Dan itu sakit. Ya. Atau itu dari segi employer. Kalau di keluarga misalnya, omongin. Oh, Mah, tugas saya sekarang ini, tugas Papa ini, tugas Mama ini. Kenapa harus disampaikan? Untuk siapa? Bagaimana cara menyampaikannya? Jadi harus disampaikan kalau punya ide. Supaya keren. Ya. So, itu teman-teman. Ya. Saya simpulkan bagaimana cara mendeliver kita dengan high class respon itu ada 3. 1, ya, taken off. Menghadapi suatu kejadian, berhenti dulu, jeda dulu, muhasabah diri kita dulu. Ya Allah, ini ada apa kira-kira Allah memberikan musibah ini, memberikan ujian kepada kita ini. Tidak perlu reaktif, ya, tapi harus proaktif. Itu taken off, diam dulu. Yang kedua, design it, tulis lagi apa yang harus kita lakukan. Desain lagi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang 5 tadi tuh, ya. Spiritual, intelektual, ya, finansial, ya, health and family. Itu yang kedua. Yang ketiga, maximize komunikasi. Komunikasiin sama atasan kita, sama tim kita, sama keluarga kita, sama anak kita, komunikasikan. Bungkus? Oke, bungkus teman-teman. Terima kasih Mas Mi, silakan untuk angkat jempolnya dan dibuka aja untuk mute-nya Mas Mi, silakan. Kalau masih ada waktu, boleh untuk tanya jawab atau komen, silakan di chat ya. Oke. Selamat datang Abu Fitri. Waduh, ini ya. Ini Pak RW tetangga saya nih.
Pak Anies, selamat datang. Ya ampun, hari ini teman-teman kita dihadirin oleh Pak Anies, tapi bukan Baswedan belakangnya, Abdul Rohim. Ya, Pak Anies. Saya sama Anies Baswedan, sama-sama Anies satu. Aduh, Pak Anies. Pak Anies ini teman-teman dulu di GS Baterai ya. Jadi vendor saya di Taknus dulu. Apapun forkliftnya, baterainya GS Baterai. Sekarang apapun forkliftnya, baterainya juga apa aja. Oh, baterainya apa aja? Sekarang udah nggak GS Baterai ya. Sekarang jadi pengusaha. Teman-teman kalau mau cari forklift ke Pak Anies nih ya, gitu. Terima kasih Pak Wai ya. Pak Wai juga makasih teman-teman Koplindo, terus Pak Jayadi, Bu Hartati, ini keren-keren banget mau belajar sama saya. Padahal mereka itu adalah pengusaha-pengusaha keren di bidang logistik ya teman-teman. Ini ada teman-teman logistik, jadi kalau mau kirim barang apapun bisa dikontak. Ada Pak Wijaya, Pak Wai, Bu Hartati ya. Usman itu ada senior saya tuh Pak Mansur itu hormat dulu sama suhu. Oh iya Pak Mansur. Pak Mansur nggak diliatin ininya mukanya. Oke. Nah, ini Pak Mansur nih. Ya, ini namanya Pak Mansur, teman-teman. Ini bosnya servis Taknus. Kalau mau servis forklift, silahkan nih ke Pak Mansur. Pak Mansur masih di servis ya? Masih, Pak. Oh, masih. Siap. Masih. Drone servis itu Kang Usman. Oke. Kan juga dari Pama, ini bosnya Pama ya, belajar nanti. Jadi ini guru saya juga sebenarnya. Oke, baik teman-teman, karena waktunya udah mau habis lagi nih 40 menit, saya serahkan ke host Mas Dwi. Nanti materi ini saya share di grup yang di kemarin ya, yang grup WhatsApp itu ya, nanti saya kirim. Terima kasih Pak Wai, Pak Mansur, dan semuanya, Mas Agus, Mas Ahmad Soleh ya, Mas Eko, Mas Pri, Pak Nugroho ya. Lagi Mas Arifin, Kang Jajang, Bu Hartati, terima kasih. Mas Tanang ya, dari Malang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum ini diakhiri, kita foto dulu ya, jempolnya dulu. Silakan jempolnya diangkat. Bentar, tahan. 1, 2, 3. Sudah menjadi leader yang luar biasa. Oke. Yang masih terus. Makasih Kang Usman. Makasih Pak Sugeng. Makasih. Ya, pamit dulu ya. Jangan lupa materinya. Ya. Oke, Assalamualaikum. Acara selanjutnya, terima kasih. 1,8, 2,8, 3,7 luar biasa ada koma-koma. Ini lebih tinggal 8 menit lagi bisa untuk sesi tanya jawab mungkin. Oh boleh. Masih ada ya. Atau mau kenalan juga silakan. Nih saya bisnis apa. Mas Arthur ini dari komisi ini jualan apa Mas Arthur? Apartemen ya? Apa ini bos saya mana nih mukanya ya? Pak Sekjen Koplindo belum nongol ini. Pak Feni. Pak Feni, rencana kayak saya mau beli forklift deh Pak Feni. Ini saya mau beli forklift Pak Feni. Boleh saya bantu. Oh ada timnya Pak Feni. Ada tuh si apa nih Mas? Sama Soleh ada nih. Nah, ya, kalau Ya boleh Pak. Kapasitas berapa Pak? udah ke Bu Selvi loh, Bu Silvi. Oh Bu Silvi, mana Bu Silvi? Nggak ada lagi.
Oh, Bu Sylvina udah keluar. Udah ada email-emailan kayak ke Bu Sylvina ya. Itu Bu Sylvina ya. Bu Sylvina ya. Boleh Pak Wai. Pak Wai ya tadi ya? Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Ya, ini Pak Penny, ini Pak Sekjen Kopindo. Lur, apa kabar? Wah, Mana gambarnya kok hilang ini? Ada bos, ada. Wih, kayaknya rame nih ya. Waduh, ilmunya bermanfaat sekali, Pak Usman. Ini lah, rame sama Koplindo doang nih. Kalau nggak ada Koplindo nggak rame nih. Ini Koplindo ada siapa aja nih? Pak saya lihat dulu. Ini ada Bos B, ada Bu yang pegang duit banyak, Bu Tati apa kabar? Bawai. Ada Pak Andi juga. Pak Andi mana suaranya nih? Nggak ada gambar. Siap, Komandan. Siap. Siap, laksanakan. Nggak ada. Ya, lanjut Pak Usman, lanjut. Oke, udah di closing. Silakan Mas Wi, kita closing aja ya. Karena sebentar lagi. Terima kasih teman-teman. Jadi nanti di-share yang PDF tadi ya. Jadi mudah-mudahan event ini bisa memberikan semangat buat teman-teman. Dan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia segera pergi ya. Oke, silakan Mas Wi, closing. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa kita terapkan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri sesi malam ini. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Beristirahat. Dokter, takbir. Baik, itu ya. Baik. Live.